Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kabarnya bagaimana? Sore Pak. Alhamdulillah baik Pak. Nah, baik. Oke, hari ini minggu ini kita akan membahas tentang penyimpangan semu komendel. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas tapi baru awal saja. Yang pertama nanti ada atavisme. Nah, atavisme itu adalah interaksi antar gen, nanti menghasilkan fenotip yang berbeda dari induknya. Jadi nih contohnya adalah jengger ayam. Pertama ada gen dominan dengan dominan, atau R besar dengan B besar itu menghasilkan walnut. Kemudian R besar dengan P kecil itu menghasilkan rose, dan R kecil dengan P besar menghasilkan pi, dan R kecil dengan P kecil atau resesif menghasilkan single. Jadinya ya di sini ini adalah rekonstruksi persilangannya. Jadi di sini ada gen R besar berinteraksi itu menghasilkan rose, kemudian disilangkan dengan R kecil dengan P besar. Nanti gametnya yang pertama R besar P kecil dan R kecil P besar. Ini menghasilkan satunya adalah walnut. Nah, karena kombinasi atau interaksi antara gen R besar dan P besar. Nah, jika walnut ini nanti disilangkan sesamanya pada induk yang kedua, itu nanti ada 16 kemungkinan anaknya ya. Nah, harusnya kalau mengikuti perbandingan Mendel ya, harusnya fenotipnya dominan-dominan, dominan resesif, resesif dominan, dan resesif resesif ya. Itu dengan fenotipnya sudah jelas, tapi ini enggak. Jadi resesif fenotipnya berbeda-beda karena ada interaksi gen yang berbeda pula. Nah ini tapi perbandingannya masih sama, mengikuti 9331, hanya saja fenotipnya tidak mengikuti hukum Mendel yang kedua. Tentang kriptomeri yang kedua, kriptomeri adalah adanya fenotip yang tersembunyi. Nah, kenapa? Karena sifat ini baru akan muncul jika nanti berkombinasi dengan gen yang lain. Jadi nanti ada gen mensyaratkan dua gen dominan yang berkombinasi sehingga memunculkan sifat yang sebelumnya tidak muncul atau sifat tersembunyi. Ada 4 gen ya. Ada A besar itu mengandung pigmen antosianin, A kecil itu tanpa pigmen antosianin, A besar itu basa, dan B kecil itu asam. Nah, nanti akan ada interaksi antara pigmen antosianin yang A besar dengan B besar, kondisi basa itu akan memunculkan sifat yang tersembunyi pada bunga Linaria marokana. Nah, ini bunganya Linaria marokana warna ungu tadi ya, yang tadinya warna ungu tadi. Nah, ini rekonstruksi persilangannya ada gen A, B kecil, B kecil, A besar, A besar, B kecil, kemudian disilangkan A kecil, A kecil, B besar, besar. A besar tadi bukan antosianin itu merah, kemudian kalau B besar itu tidak mengandung warnanya, kondisi basah. Nah, F1 nya dia ada kombinasi atau muncullah kombinasi antara gen dominan A dengan B dominan. Nah, ini menghasilkan sifat yang tersembunyi tadi, yaitu kemudian kalau ungu tadi disilangkan sesamanya karena ada dominan tadi A besar dengan B besar tadi memunculkan sifat yang tersembunyi warna ungu, sehingga nanti perbandingannya yang merah hanya A besar saja itu merah itu ada 3 ya. Dengan ungu nanti ada 9, sedangkan putih itu ada 4, tidak mengikuti 9, 3, 3, 1. Nah, selanjutnya yang ketiga ada polimeri. Polimeri itu dari kata poli itu banyak. Konsepnya adalah
interaksi antar gen yang bersifat kumulatif saling menguatkan jika gen dominannya semakin banyak. Nah, ini rekonstruksi persilangannya. Di situ ada genotip gandum dengan biji gandum dengan warna ya, ada gen M1, M2. Jika P1 lihat di F2 nya ini ya. Nanti disilangan samanya antara F1 tadi, ini yang dominan semua homozigot M1, M1, M2, M2 besar semua itu merah kuat. Semakin berkurang gen dominan nanti akan merahnya akan semakin hilang sampai akhirnya kalau dia semua resesif nanti berubah menjadi warna putih. Berikutnya ada epistasis dan hipostasis. Nah, di sini unik, nanti ada gen dominan yang tertutupi oleh ekspresi gen dominan yang lain, dan sebaliknya ada gen dominan yang menutupi gen dominan yang lain. Nah, gen dominan yang menutupi gen dominan yang lain itu namanya epistasis. Kalau gen dominan yang tertutupi oleh gen dominan yang lain itu namanya hipostasis. Nah, ini contoh persilangannya ya, rekonstruksinya. Misalnya di sini adalah warna labu. Nanti ada gen dominan P besar dengan gen dominan K besar. Di sini yang P besar warna putih itu bersifat epistasis terhadap warna kuning. Persilangan yang kedua, jika disilangkan sesamanya ada 16 kemungkinan ya. Nah, di sini karena gen dominan itu dominan yang putih tadi epistasis terhadap kuning, nanti yang interaksi antara dominan dan dominan P besar dan K besar itu munculnya adalah yang warna putih, kuningnya tertutupi atau bersifat hipostasis, sehingga perbandingannya nanti tidak 9, 3, 3, 1. Berikutnya ada komplementer, ada gen atau sifat gen ya yang saling melengkapi antara gen satu dan gen lainnya. Konsepnya adalah saling melengkapi gennya. Pada bunga Lathyrus odoratori warna yang muncul itu warna ungu. Ada gen C besar itu yang membentuk pigmen. Kemudian ada P besar yang membawa enzim pengaktif. Jadi pigmen tadi akan memunculkan warna jika diaktifkan oleh gen P yang memiliki enzim pengaktif. Jadi saling melengkapi. Jadi kalau harus ada kedua-duanya, kalau salah satu saja tidak ada, warna tidak akan muncul atau menjadi putih warna. Di gen C besar itu walaupun dia punya membentuk pigmen warna, kalau dia tidak ada P besar, C besar kecil-kecil saja, dia tidak akan muncul warna karena enzim pengaktifnya tidak ada, warnanya putih. Dan sebaliknya, enzim pengaktifnya ada tapi pigmen warnanya tidak ada, C kecil ya berarti warnanya juga putih. C kecil, P besar itu warna putih. Nah, saat disilangkan anak pertama, karena ada kombinasi C besar dan P besar saling melengkapi ya, ada pigmen kemudian ada enzim yang mengaktifkan, itu warnanya ungu. Saat ini disilangkan samanya di yang kedua seperti Mendel 2 ya, ada 16 kemungkinan. Ini nanti tidak mengikuti perbandingan 9331 di akhirnya, tapi dengan perbandingan 9 ungu dan 9 putih. Baik anak-anak, ini penjelasan dari Pak Fajar. Nanti kalian sudah saya beri soal di grup WA ya, nanti silakan dikerjakan dan dikirim balik lewat grup WA. Nanti saya akan lihat siapa yang sudah paham. Ya, Pak. Baik, insya Allah itu cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya, nanti sambil mengecek soal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.